Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat siang. Ya, ini video ketiga dari pembahasan kita tentang habaib ya, tentang Habib ya. Judulnya adalah Habib dan Nisab ya. Sebenarnya itu salah ya. Nisab itu kan harta minimal yang dikenakan wajib zakat ya. Nah, tapi ini saya hanya menyampaikan lanjutan dari video yang kedua ya. Yang eh, yang di video kedua saya menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap terhadap para habaib ya, dan kita menguji mereka ya tentang kafaah itu ya, gitu ya. Eh, Seperti yang kita ketahui katanya di dalam komunitas para habaib itu kan syarifah harus menikah dengan sayyid gitu kan, gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu kan gitu. Nah, kita uji kan, tadi di video kedua sudah saya sampaikan ya, kita akan menguji mereka gitu kan dengan kafaah itu kan, terutama di kalangan komunitas Ahlul Bait ya, kan kita kan penganut Ahlul Bait ya, gitu ya. Eh, Seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya itu kan simbiosis mutualisme ya, karena ya kita para habaib kan seperti yang di video yang pertama yang saya sampaikan tentang riwayat Imam Ja'far yang ketika Imam Musa Al-Qasim dilahirkan, kemudian bersahabat bertanya tentang bagaimana pendapat Imam Ja'far terhadap Imam Musa kan gitu, yang kemudian Imam Ja'far berkata, seandainya aku tidak memiliki anak selain Musa Al-Qasim kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan seolah tidak dikehendaki. Nah, itu sebenarnya kan menguntungkan juga ya bila terjadi pernikahan gitu ya. Mungkin kan ahwal ini kan, walaupun ahwal kan mungkin mungkin dikehendaki gitu ya dalam penciptaannya gitu kan. Yang dikehendaki berarti kan dikehendaki Allah, berarti dikehendaki Rasulullah, berarti kan justru malah anaknya kan gitu. Dan mungkin yang ahwal bisa mendapatkan darah Rasulullah gitu ya. Bukan darah Rasulullah ya. Dalam video yang pertama juga saya sebutkan ya bahwa secara antropologi ya ahwal-ahwal ini ya sebenarnya juga zuriyah gitu kan. Gini, jadi mungkin dokumen nasab ya, kita jadi punya dokumen nasab gitu ya, yang ahwal itu ya gitu. Jadi terjadi, dan intinya adalah bila kafaah itu tidak ada kan berarti kan itu kan berarti pengakuan kesamaan ras gitu ya, kesamaan ras gitu ya. Jadi tidak ada dua spesies manusia yang seolah berbeda kan gitu. Nah, dengan adanya itu jadi timbul kesetaraan gitu ya. Nah, kemudian yang saya maksud dengan nisab itu adalah bagaimana kita menyikapi ketika kafaah itu tidak bisa di apa ya, direvolusi gitu ya. Jadi tetap harus ditegakkan gitu ya. Ya, kita tidak berhak kita untuk kemudian memaksakan gitu kan, tidak bisa kita kan. Tapi kita bisa bersikap aja, sekedar bersikap gitu ya. Ya itu berarti ada batas toleransi ya. Toleransi kita ya tidak berarti kemudian kita bersikap yang merugikan mereka gitu ya. Hanya saja kan terkait dengan kesetaraan ya. Kesetaraan itu kan seperti saya sebutkan di video yang kedua ya. Jadi untuk apa seorang menyampaikan bahwa dia keturunan mulia apabila tidak mau berbaur kan gitu. Logikanya kan ketika dia menyampaikan bahwa dia keturunan yang mulia adalah dia mau berbaur kan gitu. Jadi kalau kemudian dia hanya menyampaikan bahwa dia keturunan mulia tapi tidak berbaur ya, tidak istilahnya tidak menyilangkan ya, menikahkan silang gitu ya, itu kan arogansi kan gitu. Nah, itu terkait dengan sikap kita terkait dengan kerjasama gitu kan, karena kerjasama itu wajib sebenarnya dalam Islam. Itu sebenarnya wajib. Jadi ketika ada potensi kerjasama, kita wajib untuk mengeksekusi gitu ya. Tapi dengan adanya ini, kerjasama tidak mungkin terjadi karena kerjasama dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan ya. Jadi ketulusan kan dari sisi kita, dari sudut pandang kita, ketika kita berbuat kita tulus gitu ya. Kalau keikhlasan kan sesuatu yang dari luar yang menimpa kita ikhlas menerimanya. Itu syarat kerjasama. Dengan adanya arogansi, itu ketulusan dan keikhlasan tidak akan tercapai dalam interaksi dua pihak yang posisinya atas dan bawah ya, levelnya berbeda gitu ya. Nah, kerjasama adalah suatu hal yang wajib ketika potensi kerjasama itu muncul gitu. Nah, di situ kita bisa istilahnya tidak wajib kerjasama itu dengan adanya
arogansi ya, dari adanya perbedaan ras itu kerjasama jadi tidak bisa, karena kerjasama antar manusia itu anunya kesetaraan gitu ya. Kerjasama jadi tidak wajib, bahkan kita boleh menolaknya. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena ada arogansi, ketulusan dan keikhlasan tidak terjamin gitu. Di situ aja. Jadi kalau masalah yang lain-lain ya kita bisa kita laksanakan ya, misalnya hubungan sosial, ngobrol gitu ya, nggak apa-apa. Taklim, jadi kita masih bisa kita boleh saja kita berguru ke mereka, mendapatkan ilmu dari mereka gitu ya. Walaupun mungkin apa ya, mereka mungkin dalam menyampaikannya apakah tulus dan enggak terserah gitu ya. Yang penting kita dapat ilmunya gitu. Jadi kita tetap aja menghormati mereka gitu ya. Sebagai posisinya sebagai seorang penyampai ilmu gitu ya. Penyampai ilmu. Jadi bukan kalau antar manusia ya, sebagai fitrah seorang manusia kan kerjasama, tidak hanya sekedar itu gitu. Gitu aja. Jadi dengan ini harapannya adalah kita bisa hidup beriringan damai gitu ya. Walaupun seolah tanda kutip ada dua spesies manusia yang berbeda gitu ya. Gitu. Kan disebut setara itu kan ketika terjadi persilangan itu kan gitu. Jadi kita untuk menguji mereka itu nanti gitu. Jadi disclaimer dulu ya, ini video ini hanya untuk para ahwal gitu ya. Bagaimana nanti bersikap gitu ya. Gitu. Dan kerjasama ini konsekuensinya sebenarnya penting sekali karena keimanan ya. Adanya kerjasama menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar diri kita ya, yang memiliki level lebih tinggi dari kita, yaitu yang menyebabkan kerjasama terjadi. Jadi prasangka baik kita terhadap ketulusan seseorang dan sesuatu yang melatar belakangi keikhlasan kita, itu kan sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan saya dan Anda yang melakukan kerjasama itu, yaitu Tuhan itu. Nah, di sini kerjasama itu ada hambatan ya, karena ada itu tadi ya, kayak seolah dua spesies manusia yang berbeda itu ya gitu. Nah, sebenarnya pandangan rasis kan bertentangan dengan ketuhanan gitu. Otomatis itu rasisme itu ya, itu bertentangan dengan ketuhanan otomatis. Karena tidak, dengan adanya rasis, dua manusia yang levelnya berbeda itu tidak terbentuk perspektif ketuhanan, yaitu perspektif ketuhanan itu adalah dibutuhkan sudut pandang lain dalam kita melihat vertikal gitu ya. Posisi vertikal itu adalah kesamaan horizontal gitu ya. Kerjasama itu intinya, kerjasama itu kita meyakini bahwa ada sesuatu yang horizontal ini yang sama, adanya bidang horizontal itu sendiri, yaitu kesamaan horizontal gitu. Jadi di situ ya kita bersikap ya. Gitu. Jadi Anda boleh meragukan sebuah kerjasama yang terjalin dengan orang yang atau kelompok yang memandang rendah Anda gitu ya. Gitu. Yang menghina Anda gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini hanya sekedar masukan ya, pembekalan aja bagi para ahwal ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, ini video ini disclaimer ya, hanya untuk ahwal-ahwal aja ya gitu. Dan mungkin juga sebenarnya ini mutualisme, ketika mereka tidak mau menikah ya dengan anak laki-laki Anda, itu kan sebenarnya juga seperti saya katakan tadi ya, masalah dikehendaki dan tidak dikehendaki. Jadi Anda juga tidak perlu membangun sesuatu yang tidak dikehendaki gitu ya. Jadi nggak usah tidak perlu kita terlalu kemudian merasa amarah karena merasa terdiskriminasi ya, merasa dianggap spesies yang lebih rendah gitu, tidak perlu gitu ya. Ya intinya seperti itulah gitu ya, secara umum gitu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.